gaji UMR, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Ini tiga ini udah satu paket dan ini wajib hukumnya ya. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos, si Raja Kos. Pada video hari ini saya akan melanjutkan pembahasan saya yang di video sebelumnya, yaitu tentang kompensasi reward punishment terhadap staff, terhadap tim operasional manajemen kos yang ada di perusahaan saya. Nah, kemarin kan saya udah bahas ya di video sebelumnya, untuk semua staff yang masuk ke tempat saya itu setelah dia diangkat menjadi karyawan tetap atau kontrak, atau dia sudah lolos dari masa percobaan, itu dia akan mendapatkan fasilitas yaitu gaji UMR minimal, kemudian BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Ini tiga ini udah satu paket dan ini wajib hukumnya ya, karena ini adalah aturan dari pemerintah dan kita sebagai warga negara yang baik, pengusaha yang baik, ya kita harus mengikuti apa yang diwajibkan oleh pemerintah. Nah, terus di luar itu ada masih banyak hal yang saya berikan kepada si staff saya supaya mereka tuh awet, mereka tuh betah, mereka tuh bisa bekerja maksimal di tempat saya. Nah, apa aja? Nah, ini yang kalau teman-teman mau niru sih nggak apa-apa ya. Ini saya kasih semua bocorannya. Yang pertama, saya kasih yang namanya bonus full okupansi. Nah, jadi kalau si host ini misalnya dia memegang satu cabang, misalnya 20 kamar gitu ya. Nah, itu saya punya range-nya tuh. Misalnya kalau yang di bawah 10 kamar bonusnya berapa? 10 sampai 20 kamar bonusnya berapa? 20 kamar sampai 30 kamar itu bonusnya berapa? Makin banyak kamarnya itu makin gede bonusnya, karena kan makin susah ya fullnya ya untuk full okupansi. Nah, itu kalau mereka bisa memaintain si anak kosnya, membuat mereka betah, membuat anak kosnya nggak keluar-keluar, supaya full terus di akhir bulan gitu, itu mereka akan mendapatkan yang namanya bonus full okupansi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka akan mendapatkan bonus kalau mereka mendapatkan tamu. Jadi saya selalu bilang ke semua karyawan saya, kalian itu semua adalah perwakilan perusahaan dan kalian itu semua wajib untuk menjadi marketing ya. Jadi marketing itu nggak cuma staff marketing doang yang harus kerja cari orang, cari tamu, cari penghuni gitu. Nah, kita wajib hukumnya semua dari kita itu harus menjadi marketer ya, kita harus bisa memarketingkan produk kita, yaitu kamar kos ini. Saya bilang, ya udah kalian daripada menghabiskan waktu cuma kalau pas senggang malah mainan game, malah ngobrol-ngobrol, nggak karu-karuan, main gaple segala macem, kenapa nggak posting-posting aja ngiklan di media sosial, di internet, dimanapun, di forum-forum, di grup segala macem. Kalau misalnya mereka bisa mendapatkan orang, mendapatkan tamu, mendapatkan prospek, mendapatkan penghuni yang masuk, itu akhirnya mereka dapat komisi, itu jumlahnya adalah 5% dari harga. Jadi kalau harga kamarnya 1,5 juta, ya mereka dapat 75.000. Kan lumayan itu kan buat nambah-nambah, ya kan? Itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga, saya juga kasih yang namanya ada uang transport, uang bensin. Jadi setiap hari kalau dia hadir ya, kalau nggak sakit atau nggak izin atau nggak cuti, dia setiap hari mendapatkan uang bensin sekian ribu rupiah dikali nanti jumlah kehadirannya selama 1 bulan itu berapa. Supaya kalau dia butuh pergi, misalnya kalau di tempat saya kan ada genset semua tuh kos-kosannya. Kalau pas lagi gensetnya habis dipakai, itu kan bahan bakarnya entah bensin entah solar itu kan harus dicek. Kalau misalnya udah terlalu dikit, udah di bawah setengah, kan harus pergi untuk beli bensin ya kan. Nah, itu kan supaya dia itu nggak setengah hati, nggak males-malesan gitu loh kalau kita kasih uang bensin, supaya mereka mikir, oh saya kan dapat uang bensin ya, dapat jatah gitu. Jadi saya akan berusaha ya, kalau memang jatahnya dia harus pergi pakai motornya dia, ya mereka akan dengan ikhlas melakukannya karena mereka sudah mendapatkan uang bensin. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat,
kita kasih yang namanya adalah THR ya. Kalau THR itu juga sebenarnya wajib sebenarnya, tapi banyak juga sih orang-orang yang nggak melakukan kewajibannya itu gitu loh. Kalau di tempat saya THR itu wajib 1 bulan gaji kan, kalau yang sudah bekerja minimal 1 tahun itu 1 bulan gaji. Kalau di bawah 1 tahun masa kerjanya dibagi proporsional, misalnya baru 6 bulan kerjanya ya dia dapat 6/12 dikali 1 bulan gajinya dia. Yang berikutnya selain THR kita ada bonus 3 bulanan. Nah, bonus 3 bulanan itu kita kasih kalau target satu perusahaan ya, satu ekos ini kan kita banyak cabangnya. Nah, itu kita kasih target. Misalnya kalau kita bisa sampai 80% okupansi minimal, 80 atau 85% saya agak lupa ya, mungkin sekitar 85% minimal secara average rata-rata itu, maka kita akan berikan yang namanya bonus 3 bulanan. Nah, jadi 3 bulan rata-rata kalau 85% itu akan kita kasih bonus. Waktu itu bonusnya 25 juta. Nah, 25 juta itu nanti dibagi tuh sama semua staff, semua karyawan, entah back office, entah hostnya juga, entah teknisi juga, itu semua akan dibagi supaya mereka bisa semakin semangat kan untuk mengejar okupansinya, supaya selain mengejar okupansi cabangnya tadi yang ada bonus full okupansi, dia juga mengejar okupansi secara keseluruhan, secara perusahaan, secara ekosnya itu. Nah, ini ada reward tambahan lagi nih. Reward tambahannya adalah saya memberikan fasilitas motor kepada karyawan yang sudah masa kerjanya di atas 1 tahun, terus kerjanya bagus, loyal, berdedikasi. Itu setelah 1 tahun saya kasih motor. Nah, motornya itu dia bisa pakai, kemudian biaya perawatan, biaya bensin segala macam itu bisa diklaim ke perusahaan. Nah, nanti setelah 3 tahun motor tersebut akan menjadi hak milik ya. Itu salah satu fasilitas yang ada di Ekos di perusahaan saya. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya saya kasih seperti itu? Fungsinya sebenarnya kembali lagi untuk mempertahankan karyawan yang bagus, karyawan yang berprestasi di perusahaan kita supaya dia bisa bertahan lebih lama, bertahan supaya dia nggak keluar, supaya nggak dibajak orang, supaya dia bisa bekerja semaksimal mungkin dan memberikan yang terbaik dari dirinya gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu cara gimana supaya kita bisa punya karyawan yang bagus masuk di tempat kita ya. Nah, tapi dari sekian banyak yang sudah kita berikan ya, mulai tadi UMR, BPJS, bonus, komisi, motor segala macem, itu sebenarnya kuncinya adalah kita nggak bisa membiarkan si karyawan atau staf kita tersebut bekerja tanpa aturan yang jelas, tanpa SOP yang jelas ya. Jadi selain reward, selain kompensasi yang kita berikan, itu sebenarnya yang nomor 2 hal yang paling penting adalah kita harus memberikan peraturan SOP yang jelas buat karyawan, buat tim kita. Karena meskipun kita sudah memberikan segala macam kompensasi apapun bagusnya ya, kalau kita tidak punya yang nomor 2 ini, maka tetap kita dalam tanda kutip kita bisa ditusuk dari belakang. Dalam tanda kutip dikianati sama karyawan kita sendiri. Jadi karyawan yang udah kita benar-benar kita berikan kompensasi terbaik, tapi tetap aja kita akan dikianati dan mereka akan mengambil keuntungan dari kita. Dan itu berapa kali terjadi sih di tempat saya, dan itu membuat pengalaman. Akhirnya kita semakin lama kita semakin sempurnakan peraturan perusahaan, semakin kita sempurnakan SOP perusahaan kita semakin sempurnakan, terus sistem reward dan punishment-nya kita sempurnakan. Nah, tadi kan udah kita bahas ya reward dan kompensasinya. Nah, nanti di video berikutnya nanti saya akan berikan juga apa nih punishment, penalti apa yang selama ini saya juga terapkan di perusahaan saya untuk di bagian SDM-nya. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel ini supaya terus update dengan video-video yang saya upload, supaya saya bisa terus berbagi dan teman-teman juga bisa belajar dari pengalaman saya, entah pengalaman yang berhasil, yang baik, atau dari pengalaman yang gagal atau yang tidak berhasil. Nah, itu bisa pengalaman supaya teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, mungkin itu saja dulu sementara video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video yang akan datang. Dadah!